Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Shadaqallahul azim alayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tugas utama manusia di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dalam arti semua perbuatan dan aktivitas kita di dunia haruslah dalam rangka mengabdi kepada Allah dan diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tugas dan kewajiban kita ini adalah mengabdi beribadah kepada Allah, lalu pertanyaannya, apakah dengan demikian berarti Allah membutuhkan ibadah kita? Apakah Allah tergantung dengan ibadah makhluknya? Maka tentu saja jawabnya tidak. Walaupun Allah memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya, itu bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Karena sesungguhnya kitalah yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 15 Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah dan Dia Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu, lagi Maha terpuji. Di dalam hadis qudsi bahkan Allah juga berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Riwayat Imam Muslim. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu sampai dengan orang-orang yang terakhir di antara kalian, termasuk semua jin dan manusia, mereka itu kemudian bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka ketakwaan mereka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, jika orang-orang terdahulu sampai dengan yang terakhir di antara kalian, semua manusia dan jin mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka kejahatan mereka tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Maka dari hadis qudsi ini bisa disimpulkan bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita manusia,
tetapi justru kitalah manusia yang membutuhkan beribadah kepada Allah. Karena ibadah manfaatnya baik di dunia apalagi di akhirat, semua akan kembali kepada kita manusia, tidak bermanfaat sedikit pun bagi kekuasaan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, apakah saja tujuan kita kemudian beribadah kepada Allah? Yang pertama, tujuan kita beribadah kepada Allah, Allah mewajibkan kita untuk menyembah kepadanya, tidak lain adalah dalam rangka menegaskan kemuliaan kedudukan kita manusia di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Allah memberi tugas pengabdian yang berat kepada manusia di dunia ini, tentu karena Allah Maha tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa, yang mampu mengemban tugas yang sangat berat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami menawarkan amanah untuk diberikan tugas kepada langit dan bumi, kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah bukan karena derajat kita rendah, tapi justru karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sama halnya misalnya pas pampres yang tugasnya sangat berat untuk mengabdi menjaga keselamatan presiden, maka tentu saja pas pampres akan dipilih dari pasukan yang paling istimewa karena tugasnya sangat istimewa. Oleh karena itu, maka beruntunglah kita manusia sudah diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi hambanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya adalah sebagai sarana untuk pembebasan diri dari penghambaan terhadap aspek material. Karena semua makhluk yang tidak diberi tugas ibadah, maka tujuan hidupnya tidak lain semata-mata untuk memuaskan kebutuhan materi dan syahwatnya. Binatang misalnya, hidup mereka hanya untuk makan dan kawin, untuk berkembang biak. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tugas lain. Dengan ibadah maka manusia sadar bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Dunia itu adalah darul amal, tempat untuk beramal, beribadah. Maka dunia boleh kita nikmati, tetapi dalam batas-batas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia bagi manusia yang diberikan tugas ibadah adalah merupakan ladang tempat bercocok tanam yang hasilnya akan kita panen di negeri akhirat yang abadi. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kemudian yang ketiga, kita diberikan tugas dan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penentram, penenang jiwa kita. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jiwa dan raga. Antara jiwa dan raga masing-masing membutuhkan asupan makanan. Sebagaimana raga yang membutuhkan makanan, maka jiwa pun membutuhkan asupan gizi. Makanan bergizi bagi jiwa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah maka jiwa akan menjadi bersih dan tenang.
dan jiwa yang tenang akan melahirkan kebahagiaan hidup kita. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Berzikir atau mengingat Allah adalah bagian yang paling utama dari beribadah kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah dengan cara salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Kemudian yang keempat, kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka supaya manusia berakhlak baik. Karena di antara fungsi ibadah dan tujuan utama ibadah, tujuan finalnya ibadah adalah dalam rangka memperbaiki akhlak manusia. Rangkaian ritual ibadah yang dilakukan dengan benar oleh seorang muslim akan memberikan efek positif pada kepribadian manusia, pada akhlak manusia, baik dalam berfikir, bertutur sapa maupun dalam bertingkah laku. Salat misalnya, apabila dilakukan secara benar akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zakat dan sedekah tujuan utamanya agar kita ini menjadi orang yang dermawan, berjiwa sosial. Dan puasa tujuan akhirnya adalah mencegah orang berlaku buruk dan menimbulkan juga kepekaan sosial. Dengan beribadah kepada Allah secara benar, maka insya Allah kita akan menjadi makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini, karena kita berakhlak mulia. Dan kemudian yang kelima, tujuan kita diciptakan oleh Allah tidak lain untuk beribadah kepadanya, menyembah kepadanya. Tujuan akhirnya yang paling utama adalah untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Pada akhirnya fungsi ibadah yang paling utama bagi seorang muslim, manfaatnya akan dirasakan nanti di akhirat. Para abid, para ahli ibadah akan diganjar oleh Allah dengan pahala surga, sebuah kenikmatan abadi yang tiada banding. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beribadah mengerjakan amal soleh, baik pria maupun wanita, sedang ia menjadi seorang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari urian ini maka kita berkesimpulan bahwa manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah bukan karena manusia makhluk yang rendah, tetapi justru karena kita adalah makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lain. Dan tujuan ibadah bukan untuk menyenangkan Allah, karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan sesembahan kita, tapi justru kitalah yang butuh beribadah kepada Allah. Semoga kita termasuk sebaik-baik hamba Allah yang mengabdi dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan untuk semata-mata mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa na'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ishrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa
وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami' ma ataitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umrana manfa'atan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jamil mu'minin wal mu'minat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.